Selamat siang Ibu Aning dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Santalastri Ivo dengan NIM 241224046. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan mengenai 3 bacaan yang telah saya baca dan akan saya ulas. Yang pertama, novel, fiksi, non-fiksi, dan juga cerpen. Baiklah, saya akan mulai dari yang pertama, yaitu yang non-fiksi, mengenai kisah-kisah zaman revolusi karya Kosihan Anwar. Ini merupakan tentang perjalanan para pahlawan, para tokoh-tokoh pada kemerdekaan, yaitu dimana mereka berjuang untuk kemerdekaan kita. Ini hanya beberapa dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang terjadi di sini adalah merupakan hal-hal yang diketahui banyak oleh masyarakat, dan ini merupakan fakta karena ini diambil dari cerita seorang jurnalis atau pembawa berita pada masa saat itu. Di sini banyak menceritakan tentang perjalanan kisah-kisah mereka dalam pertempuran Surabaya, penderitaan Semarang, front Jakarta Bekasi, tragedi Tangerang, sandiwara Malino, penjara Bukit Duri, kapal Renville, lautan Maluku, perlawanan Manado, pembantaian Sulawesi Selatan, jatuhnya Jogja, dan menjemputnya Pak Dirman. Ini merupakan tentang kisah-kisah mereka, para tokoh-tokoh kita yang telah memerdekakan Indonesia dari perjuangan pergerakan mereka di masa kemerdekaan kemarin pada zaman terdahulu. Baiklah, saya akan mengulasnya. Dari cover di sini terlihat bahwa ini bukan cerita yang ringan atau bisa dikatakan berat karena penggunaan bahasanya yang baku. Ini menggunakan sudut pandang para tokoh karena di sini terdapat dialog-dialog di mana para tokoh tersebut bercerita dan berdialog satu sama lainnya. Dan ini terlihat seperti buku lama karena latarnya yang berwarna agak kusam karena memang sudah buku lama, dan ini gambarnya hitam putih yang mungkin kurang jelas karena penggambaran ini bisa jadi menggambarkan pada zaman dahulu yang tidak adanya seperti warna atau apapun itu. Bagi teman-teman, mungkin ini sedikit membosankan karena ini mengisahkan tentang revolusi dan bahasanya yang baku. Namun jika teman-teman ingin menambah pengetahuan tentang perjuangan para tokoh pada masa kemerdekaan, juga tentang bagaimana mereka menjalani banyak-banyak perang dan siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya, seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Jenderal Sudirman, dan banyak lagi. Bagaimana kejadian-kejadian yang sebenarnya terjadi, apakah kejadian yang kita baca waktu SMA di pelajaran sejarah itu benar, teman-teman bisa baca di sini. Walaupun ini tipis, hanya 110 halaman, namun sini sudah merinci semua kegiatan, semua kejadian-kejadian yang ada pada masa kemerdekaan waktu itu. Dan teman-teman jangan khawatir karena walaupun ini bahasanya baku, tapi bagi teman-teman yang memang bisa memahami dan membacanya lebih dalam lagi, ini sangat-sangat bisa teman-teman baca dan teman-teman temukan di perpustakaan. Buku ini memang mengisahkan tentang revolusi, jadi teman-teman yang tidak menyukai sejarah mengenai kemerdekaan mungkin memang tidak akan tertarik dengan buku ini. Namun jika teman-teman mau, teman-teman bisa baca karena ini buku sangat menarik. Walaupun dari sampulnya sedikit berat, namun itu tidak seberat itu teman-teman. Jika teman-teman mendalaminya, ini sangat-sangat baik. Dan selanjutnya saya akan mereview mengenai cerpen yang berjudul Wanita Berwajah Penyok karya Ratih Kumala. Jadi saya membaca membaca cerpen ini di digital, dimana novel ini menceritakan seorang wanita yang lahir dari seorang wanita yang tidak menikah atau anak yang tidak diinginkan. Jadi sang wanita berkepala penyok ini, dia mengalami kecacatan karena sang ibu waktu mengandung dia itu berusaha untuk menggugurkannya berulang-ulang kali, namun tidak berhasil, dan terjadilah makanya dia cacat. Semakin dia besar, hidup di lingkungan desa yang memang pemikirannya masih sempit, di mana dia sering sekali diejek-ejek oleh anak-anak di desa tersebut. Dan pada suatu ketika dia sedang berjalan-jalan di desa tersebut, dia diejek oleh anak-anak di situ dan diikuti kemana saja. Lantaran kesal, dia pun mengambil batu dan melemparnya kepada anak-anak tersebut. Terkenalah kepada salah satu anak, dan di mana anak itu terluka berdarah dan mengadukan kepada ibunya. Karena hal tersebut, agar dia tidak dikeroyok oleh para massa, maka dia dipasung oleh ibunya di bawah rumah
dekat tanah kuburan. Itu bukan hanya terjadi sebulan 2 bulan, tapi bertahun-tahun. Bagi teman-teman mungkin berpikir bagaimana seorang ibu bisa memasung anaknya seperti itu. Memang karena ibunya tidak menganggap dia anak, dia hanya memberikan perawatan waktu kecil, yaitu menyusui dan lain-lain. Waktu dia besar, ibunya tidak perlu lagi. Makanya ibunya sangat tegas sekali untuk memasung dia di bawah rumah tersebut. Para masyarakat beranggapan bahwa dia sudah meninggal karena dia dipasung di situ bertahun-tahun dan tidak terdengar lagi suara-suara tentang kehidupannya. Namun siapa sangka dia masih hidup dan dia hanya hidup dengan pikiran-pikiran kesepiannya tersebut. Pada suatu ketika dia beranggapan bahwa dia sudah akan mati di sana, ternyata dia melihat ada celah di atas di ruangan tersebut. Di situ dia melihat rembulan full, atau bisa kita sebut biasanya bulan purnama, dan di situ dia menceritakan segala keluh kesahnya pada rembulan tersebut dengan bahasa yang hanya dia sendiri yang pahami. Menurut saya dia beranggapan bahwa bulan tersebut adalah sahabatnya. Nah, pada setiap malam dia melakukan hal yang sama. Ketika bulan tersebut membentuk bulan sabit, dia beranggapan bahwa bulan tersebut merasa sedih dan dia menghibur bulan tersebut dengan cerita-ceritanya, dan besoknya bulan itu kembali lagi dengan keadaan full atau seperti bulan purnama kembali. Dan di situ dia akan melakukan hal yang sama serupa terus-menerus. Di situ dia berbahagia karena dia sudah lama tidak melihat rembulan dan dia merasa bahwa rembulan tersebut adalah sahabatnya, temannya, karena dia merasa kesepian. Dan dia karena sesering itu dia berbicara kepada rembulan tersebut, orang-orang masyarakat yang sering lewat di situ beranggapan bahwa itu adalah arwah-arwah gentayangan yang ada dekat kuburan tersebut, karena dia dipasung dekat kuburan, karena orang berpikir bahwa dia sudah meninggal. Pada suatu ketika rembulan tersebut hilang karena hujan, sang wanita berkepala penyok itu bersedih karena dia berpikir bahwa rembulannya bersedih, sahabatnya bersedih. Maka dia berusaha untuk lagi berbicara kepada rembulan tersebut melalui celah kecil itu. Dia berusaha menghibur, namun hujan tak kunjung juga reda dan bulan tersebut tidak juga kunjung datang. Akhirnya dia ikut menangis dan bersama sahabatnya, yaitu sang rembulan. Akhirnya dia pun tertidur karena kecapean, dan paginya dia bangun dengan keadaan demam. Dia berpikir dia sedih karena dia berpikir bahwa rembulannya sudah pulang ke rumahnya dan dia tidak sempat untuk menemuinya. Malam harinya, karena keadaan hujan tadi malam, dia melihat di sampingnya ada genangan air, dan di situ dia melihat ada kembali bayangan rembulan tersebut. Dia merasa senang dan kembali berbicara kepada rembulan tersebut. Namun setelah itu dia tidur di samping genangan air yang ada bayangan rembulan tersebut, pantulan, dan dia memeluk genangan air itu seperti dia memeluk teman sahabatnya, dan di situ pun dia tertidur untuk selama-lamanya. Dia tidak pernah bangun dan dia meninggal saat itu juga. Dan menurut saya akan mengulas cerpen ini. Menurut saya cerpen ini menggunakan bahasa yang tidak baku, maksudnya setengah baku setengah tidak baku. Namun dia tidak ada sudut pandang dari sang tokoh, tapi sudut pandang dari sang penulis atau kita sebagai pembaca. Ceritanya sangat-sangat amat mudah dimengerti, namun kita harus lebih paham tentang penokohan yang ada dalam cerita tersebut. Ceritanya memang tidak berat, namun bagi teman-teman yang tidak paham akan ceritanya mungkin beranggapan bahwa rembulan ini adalah memang seorang manusia, padahal itu adalah memang seorang rembulan. Bagi saya sendiri sebagai mahasiswi, ini sangat saya pahami dan sangat-sangat saya mengerti. Namun bagi teman-teman yang anak SMP mungkin belum, karena memang penggunaan bahasanya yang begitu ada kiasan-kiasan. Tapi untuk anak SMA mungkin ini sudah mengetahui mengenai cerpen ini, dan penggunaan bahasa yang baik benar juga sangat saya apresiasi untuk penulis. Selanjutnya saya akan mengulas mengenai novel fiksi, yaitu Dia Razi, karya Nurwina Sari. Ini merupakan sequel dari novel Dia Angkasa dan Dia Aurora, di mana Dia Razi ini merupakan salah satu tokoh dari Dia Angkasa dan Dia Aurora tersebut. Dia mempunyai teman-teman geng, yaitu Angkasa, Skala, Bobby, Alaska, dan atau lagi
ada. Dan dia mempunyai dekat dengan adiknya angkasa yang bernama Aruna. Namun karena mereka mempunyai hobi yang sama, yaitu bermain basket. Namun Razi menganggap bahwa Aruna ini adalah sebagai adiknya, sama seperti teman-teman angkasa yang lain menganggap Aruna ini adalah adiknya. Dan novel ini tokoh utamanya ada 2 orang, yaitu Razi dan Ilusi. Razi ini adalah orang yang sangat kaya raya, pintar, bermain basket juga hebat, juga sama seperti Ilusi. Namun bedanya Ilusi ini bukan yang sangat-sangat kaya, tapi berkecukupan, juga dia pintar, pandai bermain basket juga. Namun Ilusi tidak mengembangkan bermain basketnya karena dia dilarang oleh ayahnya. Beda dengan Razi. Namun Razi ini tidak mendapatkan kasih sayang full dari orang tuanya karena orang tuanya sibuk bekerja. Namun tidak yang seperti yang melupakan anaknya, tapi mereka di akhir nanti juga meminta maaf kepada Razi karena mereka sering meninggalkan Razi sendiri. Namun mereka tetap menyayangi Razi. Jadi kisah mereka ini berawalan dari seorang Ilusi yang meminta nomor Razi karena diminta oleh temannya, yaitu Bunga dan Ganta. Bunga ini kagum dengan Razi, makanya dia meminta Ilusi untuk mencari tahu nomornya Razi, dan jika Ilusi menemukannya, maka Bunga akan mengerjakan pekerjaan tugas Ilusi seminggu. Ketika dia menemukannya, dia yang duluan untuk menchat Razi. Nah, dari situlah Razi mempunyai perasaan yang berbeda kepada Ilusi, karena biasanya kalau banyak perempuan yang di sekolahnya untuk chat dia di WA, di WhatsApp, dia tidak mau, dia menghapus, memblokir. Tapi beda dengan Ilusi, dia tetap meladeninya. Nah, karena waktu itu Ilusi ditawari oleh salah satu tim basket perempuan bernama Tina untuk mengikuti sparring basket. Awalnya dia menolak karena dia tahu kalau ayahnya akan melarang dia. Namun karena dia berpikir itu kesempatan tidak datang 2 kali, maka dia mengikutinya secara diam-diam. Nah, disitulah dia mulai kenal dekat dengan Razi, karena Razi merupakan ketua basket dari tim laki-laki. Nah, di situ mereka semakin dekat. Razi pun sering mengantarkan Ilusi ke rumahnya, dan pernah satu ketika dia ketahuan oleh ayahnya Ilusi, dan Ilusi kena dimarahi oleh ayahnya. Namun Ilusi berdalih bahwa Razi merupakan teman belajarnya, tapi ayahnya tak melarang karena Razi merupakan seorang laki-laki, yang dimana ayahnya tahu bahwa seorang laki-laki dan perempuan tidak akan bisa berteman karena mereka akan menyimpan perasaan. Ayah Ilusi ini sangat berambisi untuk Ilusi menjadi seorang pengusaha, makanya dia beranggapan bahwa anaknya ini harus belajar semasa SMA. Namun ayahnya hanya bersikap tegas, tapi tetap baik. Nah, semasa SMA, Ilusi dan Razi semakin dekat. Razi mengatakan bahwa mereka tidak berpacaran, tapi dimanapun Ilusi membutuhkan Razi, di situ Razi ada. Pada kelas 12 SMA, Ilusi pindah sekolah ke Bogor karena ayahnya berpindah dinas. Di situ Razi pasti sedih, teman-temannya juga sedih karena teman mereka Ilusi itu pindah untuk nggak tahu sampai kapan. Tapi Razi tetap melepaskan Ilusi dan berambisi untuk tetap melanjutkan sekolah di Bogor ketika kuliah nanti. Dan dia ketika sudah lulus SMA, dia melanjutkan sekolah di Bogor, yaitu sekolah Taruna. Di situ dia bertemu dengan Ilusi. Namun Ilusi sedang duduk dengan seorang laki-laki. Di situ Ilusi mengenalkan dia sebagai seorang pacarnya, tapi ternyata tidak. Ilusi hanya berbohong. Dan pada suatu ketika, karena Razi sudah berpikir bahwa Ilusi mempunyai kekasih, dia pun tidak hidup hanya begitu-begitu saja. Pada suatu ketika, ayahnya mengajak dia untuk ke restoran. Di situ dia bertemu dengan Ilusi dan keluarganya. Ternyata mereka dijodohkan. Ayah Ilusi mengatakan pada Razi, saya tidak mengizinkan anak saya pacaran agar dia sukses. Dan pada saat ini, ketika kalian sudah sukses bersama, saya mengizinkan dia untuk menikah dengan kamu. Dan disitulah jadi perjodohan antara mereka berdua. Walaupun banyak konflik, tapi ternyata mereka jadi berdua. Menurut saya, novel ini adalah novel yang sangat digemari pada para zaman anak-anak Gen Z zaman sekarang, kaum milenial juga. Karena bahasanya mudah dipahami, konfliknya ringan namun tidak membosankan. Bagi teman-teman yang ingin membaca ini, silahkan, karena ini saya sangat rekomendasikan kepada teman-teman. Ini sangat-sangat mudah dipahami teman-teman, karena novelnya
menceritakan kisah-kisah cinta zaman anak-anak zaman sekarang yang mungkin digemar-gemari oleh teman-teman semua. Dan untuk covernya ini sangat bagus ya teman-teman, elegan namun sangat simple begitu teman-teman. Mungkin sekian yang bisa saya ulas mengenai novel, cerita non-fiksi dan cerpen. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.